Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Marsoleha dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang terbentuknya pemerintahan dan NKRI. Terbentuknya pemerintahan dan NKRI. Pada saat proklamasi dibacakan, negara Indonesia belum sepenuhnya terbentuk. Mengapa demikian? Karena syarat kelengkapan negara pada saat itu belum semuanya terpenuhi. Syarat dari berdirinya suatu negara selain memiliki wilayah, yaitu negara juga harus memiliki struktur pemerintahan, diakui negara lain, dan memiliki kelengkapan lain seperti undang-undang dan peraturan hukum. Karena itu, tugas pertama bangsa Indonesia adalah membantu pemerintahan dan mencari pengakuan dari negara-negara lain. Isi dari materi ini meliputi 1. Pengesahan Undang-Undang 1945 dan pemilihan Presiden Wakil Presiden. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk membahas, mengambil keputusan, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar. Rapat yang pertama ini diadakan di Pejambon, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pukul 11.30, sidang pleno dibuka di bawah pimpinan Soekarno. Kemudian dilaksanakan acara pemandangan umum yang dilanjutkan dengan pembahasan bab demi bab dan pasal demi pasal. Namun, sebelum secara resmi rapat tersebut dilaksanakan, berkembang isu yang sangat krusial yang terkait dengan bunyi sila pertama dalam Pancasila yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rakyat Indonesia Timur yang umumnya beragama Kristen, Protestan, dan Katolik merasa keberatan dengan rumusan itu. Informasi penting ini disampaikan oleh seorang opsir Angkatan Laut Jepang. Dengan diantar Nishijima, opsir Jepang itu bertemu Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Tentu informasi ini menjadi perhatian serius bagi Hatta. Tanggal 18 Agustus 1945, pagi-pagi sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta menemui tokoh-tokoh Islam yang cukup berpengaruh seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Teguh Hasan. Muhammad Hatta menyampaikan informasi yang telah diberikan oleh opsir Jepang. Mereka sepakat untuk menghilangkan kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ki Bagus Hadikusumo kemudian mengusulkan dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Semua sepakat dan waktu sidang PPKI pun segera dimulai. Setelah diadakan revisi isi draft pembukaan Undang-Undang Dasar yang tertera di dalam Piagam Jakarta itu, lahirlah rumusan teks Pancasila yang kemudian disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tersebut. Sidang dilanjutkan dengan membahas bab per bab, pasal demi pasal. Pembahasan ini juga cukup produktif dan berjalan lancar. Pukul 1:50 waktu Indonesia Barat, sidang dihentikan untuk istirahat. Lalu dimulai kembali pada pukul 3 waktu Indonesia Barat dengan agenda pemilihan presiden dan wakil presiden. Atas usul Otto Iskandar Dinata, maka secara aklamasi terpilih I.R. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Soekarno kemudian menunjuk 9 orang anggota PPKI sebagai panitia kecil dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Tim ini bertugas merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia. 2. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Sidang dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno ternyata telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan Kasman Singodimedjo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan Republik Indonesia. Otto Iskandar Dinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya. Hasil keputusannya tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, yaitu sebagai berikut. Di samping 8 wilayah tersebut masih ditambah daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Setelah itu, sidang dilanjutkan mendengarkan laporan dari Ahmad Subarjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati, NKRI terbagi atas 12 departemen sebagai berikut.
3. Pembentukan badan-badan negara. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional Seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pelantikan ini dilangsungkan di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Ketua KNIP adalah Mr. Kasman Singodimedjo dengan beberapa wakilnya, yakni Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Latro Harhari, dan Adam Malik. Pada tanggal 16 Oktober 1945 diselenggarakan sidang KNIP yang dipimpin oleh Kasman Singodimedjo. Dalam sidang ini juga diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Syahrir dan Amir Syarifuddin mengusulkan adanya BPKNIP yang akan mengerjakan tugas-tugas operasional dari KNIP. Berdasarkan usul dalam sidang tersebut, maka Wakil Presiden selaku wakil pemerintah mengeluarkan maklumat yang lazim disebut Maklumat Wakil Presiden nomor 10. Bunyi maklumat itu sebagai berikut. Dengan adanya maklumat tersebut, untuk sementara Indonesia sudah memiliki badan negara yang memiliki kekuasaan legislatif. KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan merupakan wadah pemusatan kehendak rakyat serta pengobar semangat perebutan kekuasaan dari Jepang. KNIP diharapkan berperan sebagai MPR dan DPR meskipun hanya bersifat sementara. Untuk menjalankan kegiatannya telah dibentuk BPKNIP yang diketuai oleh Sultan Syahrir. 4. Pembentukan Kabinet. Kabinet Republik Indonesia yang pertama dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945, terdiri atas para menteri sebagai berikut. 5. Pembentukan berbagai partai politik. Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 juga memutuskan adanya pembentukan Partai Politik Nasional yang kemudian terbentuk PNI, Partai Nasional Indonesia. Partai ini diharapkan sebagai wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. BPKNIP mengusulkan perlu dibentuknya partai-partai politik yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan maklumat pada tanggal 3 November 1945. 6. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia. A. Badan Keamanan Rakyat. Beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno masih bersikap hati-hati. Hal ini berkaitan dengan sikap Jepang yang tidak senang kalau terjadi perubahan status quo dari negara jajahan menjadi negara merdeka, apalagi sampai memiliki tentara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Jepang membubarkan PETA karena Jepang takut PETA akan berubah menjadi tentara Indonesia. Untuk menghadapi situasi, dalam sidang yang diadakan pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan untuk pembentukan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Tujuan dibentuknya BKR untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah. Namun yang harus diingat adalah BKR bukan merupakan tentara, jadi Indonesia tidak memiliki tentara sampai akhir bulan Agustus 1945. Pembentukan BKR ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemuda. Para pemuda yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah kemudian membentuk badan-badan perjuangan. Demikian pula, pemuda Soekarni dan Adam Malik membentuk Komite Van Aksi yang dimaksudkan sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki oleh Jepang. Munculnya Komite Van Aksi ini kemudian disusul dengan lahirnya berbagai badan perjuangan lainnya di bawah Komite Van Aksi seperti API, Angkatan Pemuda Indonesia, BARA, Barisan Rakyat Indonesia, dan BBI, Barisan Buruh Indonesia. Di berbagai daerah kemudian juga berkembang badan-badan perjuangan. Di Surabaya muncul BBI pada tanggal 21 Agustus 1945, kemudian pada tanggal 25 Agustus tahun 1945 dibentuk Angkatan Muda oleh Sumarsono dan Ruslan Wijaya Sastra. Kedua tokoh ini kemudian membentuk PRI, Pemuda Republik Indonesia, bersama Bung Tomo pada tanggal 23 September. Demikian halnya yang terjadi di Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang. Di sana juga muncul berbagai badan perjuangan, misalnya Angkatan Muda Pegawai Kesultanan atau dikenal sebagai PEKIK,
Pemuda Kita Kesultanan di Yogyakarta. Di Bandung berdiri Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia yang kemudian lebih dikenal dengan PRI, Pemuda Republik Indonesia, dan juga banyak badan-badan lainnya yang terbentuk. B. Tentara Keamanan Rakyat. Ancaman dari negeri asing datang ke Indonesia dan para pemimpin negara menyadari bahwa sulit mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa suatu tentara atau angkatan perang. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah memanggil bekas mayor KNIL, Urip Sumoharjo, dan ditugasi untuk membentuk tentara kebangsaan. Kemudian dikeluarkanlah maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang dipimpin oleh Suprijadi. Namun Suprijadi tidak kunjung muncul dan hilang secara misterius sejak berakhirnya pemberontakan PETA di Blitar pada Februari tahun 1945. Setelah itu diadakan pemilihan pimpinan tertinggi TKR yang baru yang dihadiri oleh para komandan divisi, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Mangkunegoro X. Rapat dipimpin oleh Urip Sumoharjo. Maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 berbunyi sebagai berikut. C. Dari TKR TRI ke TNI. Sejarah ketentaraan Indonesia terus mengalami perubahan pada masa awal kemerdekaan. Jenderal Sudirman ingin meninjau susunan dan tata kerja TKR. Kemudian atas prakarsa markas tertinggi TKR, pemerintah mengeluarkan penetapan Pemerintah Nomor 2 SD 1946 tanggal 1 Januari 1946. Isi dari penetapan pemerintah itu adalah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kementerian Keamanan Rakyat diubah menjadi Kementerian Pertahanan. Belum genap 1 bulan, sebutan Tentara Keselamatan Rakyat diganti dengan TRI atau Tentara Republik Indonesia. Di dalam lingkungan markas tertinggi, TRI kemudian disempurnakan dengan terbentuknya TRI Angkatan Laut, yang kemudian dikenal dengan ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia, dan TRI Angkatan Udara yang dikenal sebagai AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Tanggal 17 Mei diadakan beberapa perubahan di dalam organisasi. Beberapa perubahan itu antara lain sebagai berikut. Situasi semakin genting, aksi-aksi pihak tentara Belanda semakin mengancam kehidupan dan kelangsungan Republik Indonesia. Pada umumnya, kesatuan kelaskaran lebih condong kepada induk partainya yang satu ideologi, dan belum tentu searah dengan perjuangan para tentara yang bergabung dalam TRI. Jelas ini akan memperlemah perjuangan bangsa. Sehubungan dengan kenyataan itu, maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekret yang berisi tentang pembentukan panitia yang disebut Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional. Panitia itu dipimpin sendiri oleh Presiden Soekarno. Setelah panitia itu bekerja, akhirnya keluar penetapan Presiden tentang pembentukan organisasi TNI, Tentara Nasional Indonesia, mulai tanggal 3 Juni 1947. Secara resmi telah diakui berdirinya TNI sebagai penyempurnaan dari TRI. Sekian penjelasan dari materi terbentuknya pemerintahan dan NKRI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.